Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janwardi Niki Putra dari SMK IPC Tasikmalaya, kelas 12 RPL 2. Di sini saya akan mendemonstrasikan proyek yang saya buat selama 1 bulan, yaitu e-commerce yang berplatform website menggunakan Laravel. Baik, langsung saja kita jalankan si aplikasi tersebut. Pertama-tama kita harus login terlebih dahulu. Di sini saya membuat dua halaman user, yaitu untuk admin dan untuk pelanggan. Lebih baik kita login sebagai admin terlebih dahulu agar kita bisa memahami cara mengatur produknya bagaimana. Di sini kita login sebagai admin. Bisa terlihat si produknya ada 34. Di sini juga sebagai admin kita bisa menambahkan produk. Contohnya kita buat stapler. Ngomong-ngomong e-commerce yang dijual atau produk yang dijual oleh e-commerce saya ya kebetulan alat tulis kantor. Jadi saya hanya akan menampilkan alat-alat kantor saja. Contohnya stapler tadi. Bisa terlihat si nama stapler itu tertampilkan dengan harga sebagai berikut. Kita juga bisa mengedit produk. Misal kita ubah jadi map plastik. Kategorinya kita sebagai wadah kertas saja. Harganya 15.000 cukup. Stoknya bebas. Nah, bisa terlihat si produk bisa terubah dan ya bisa terubah. Kita juga bisa menghapus produk jika tidak mau produk itu ditampilkan. Bisa dilihat si stapler tadi dihapus, tidak muncul lagi. Selanjutnya kita bisa melihat daftar pelanggan yang sudah membuat akun di aplikasi ini. Nah, bisa dilihat yang sudah buat akun di aplikasi ini cuma 1 orang. Nanti kita akan login ke akun ini. Kita juga bisa lihat pesanan. Pesanan itu saat si pelanggan menambahkan produk ke keranjang masing-masing. Si pesanan akan muncul di sini. Kita juga bisa mencari produknya lewat search. Misal map. Nah, muncul map seperti yang dilihat. Untuk kembalinya kita pencet saja judulnya atau bisa ke halaman back. Tombol back. Mungkin cukup segitu dari halaman admin, fitur sebagai admin. Kita pindah ke pelanggan. Nah, ini halaman pelanggannya. Daftar produknya bisa dilihat serta stoknya dan kategorinya.
Di sini sebagai pelanggan kita bisa menambahkan produk. Misal stapler yang ini, tambah. Nanti saat sudah ditambahkan, kita kembali ke halaman ini. Jika kita mau lihat jika kita mau melihat produk yang sudah kita tambahkan, apa saja produk yang sudah kita tambahkan bisa dilihat di halaman keranjang. Nah, bisa dilihat stapler tadi beserta kategori dan harganya. Kita juga bisa mengatur jumlahnya di sini. Nah, kan harga satunya itu 8.000. Kita bisa mengatur jumlahnya misalnya jadi 2, harusnya di sini 16 beserta total harganya. Nah, bisa terubah, bisa dilihat. Kita kembali ingin menambahkan produk misalnya. Misalnya ini selotip. Kita tambahkan selotip ini. Kita kembali ke keranjang. Nah, si produknya tertambahkan. Harga satu produknya 13.000. Kita atur jumlahnya lagi jadi 2. Lalu ubah. Bisa terlihat terubah. Dan si totalnya ini hasil dari jumlah subtotal dari 2 produk. 44.000. Jika kita sudah cukup menambahkan produk ke keranjang, tinggal pesan saja. Di sini ada pemberitahuan. Pesanan sudah sesuai. Anda tidak bisa kembali ke halaman ini setelah memesan, karena si pelanggan hanya bisa memiliki satu keranjang saja dalam transaksi. Jika ingin menambahkan kembali produknya, si pelanggan harus menunggu produk yang sebelumnya dipesan sudah sampai terlebih dahulu, baru bisa menambahkan produk kembali. Misal kita sudah pasti ingin membeli produk ini, oke. Lalu kita bakal kembali ke halaman home. Nah, di halaman ini, jika sudah memesan, kita tidak bisa kembali ke keranjang. Akan membuat notifikasi seperti ini. Nah, bisa dilihat. Oke. Oh iya, jika ingin mencari produk, ya cukup ketik saja di sini misalnya ET. Gambarnya selotip. Nah, yang memiliki huruf abjad ET bisa muncul di sini berdasarkan kategori ataupun nama ataupun apapun. Yang penting ada ET. Kita kembali ke home. Kita kembali lagi sebagai admin. Jika ingin melihat status si produk tadi, nah, di sini kita akan ingin melihat pesanannya si pelanggan tadi. Nah, bisa terlihat si pelanggan memesan 2 macam produk dengan nama yang berbeda, subtotal yang berbeda, tapi total harganya sama dari akumulasi subtotal. Statusnya sudah dipesan. Jika produk sudah sampai, admin tinggal mengubah statusnya menjadi sudah selesai, sudah sampai, lalu hapus saja produknya. Karena sudah sampai, tidak perlu disimpan lagi di sini. Nah, kita kembali ke judul. Kita kembali ke pelanggan. Nah, misal ingin menambahkan kertas HPS. Nah, kita bisa, si produknya muncul lagi kan? Karena si barang itu sudah sampai ke pelanggan ceritanya. Bisa kita ingin hapus produk, jika tidak mau ini, bisa si produk akan hilang kembali.
Nah, jika saya lupa bilang, jika si akun tidak terdaftar, maka akan muncul notif seperti ini. Nah, username atau password salah. Itu jika tidak membuat akun. Nah, jika kita ingin membuat akun, kita cukup ketik register. Nah, karena ini e-commerce, jadi lokasinya harus spesifik. Misal, kita isi dulu informasi umumnya. Kita input ini. Nah, di sini kita harus menambahkan alamat kita secara lengkap. Nama jalan, misal jalan Garut Tasikmalaya, Kabupaten Kota Kabupaten Tasikmalaya, kode posnya Kecamatan Singaparna. Detail tambahan seperti jika kita ingin menambahkan alamat yang lebih spesifik lagi, kita bisa menginput di sini. Misal di depan bengkel ABC. Nah, ini kita bebas. Ini kita checkboxnya isi saja. Register. Nah, kita akan kembali ke halaman login. Kita input lagi. Masuk sebagai pelanggan. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita bisa masuk sebagai pelanggan yang sudah kita buat tadi. Jika kita ingin mendapatkan produk, ya cukup seperti tadi. Tambahkan produk. Lihat ke keranjang. Atur jumlahnya misalnya 13, ubah. Dan si total akan terubah beserta subtotalnya. Akan menghapus produk. Nah, begitu. Nah, jika kita sudah buat pelanggan, sudah buat register, si pelanggan tadi akan muncul di halaman admin. Nah, di halaman ini. Nah, bisa terlihat yang di nomornya ini, kecamatannya Singaparna, kode pos, sebagainya. Kita juga bisa mencari pelanggan berdasarkan apa yang kita input di search ini. Sebenarnya berdasarkan nama, cuma kalau tidak salah bisa semuanya. Nah, bisa lihat. Nah, jika misalnya misalnya ada pelanggan yang ingin menambahkan produk banyak, bentar. Misalnya jika pelanggan menambahkan produk banyak berbeda-beda, dia memesan produk yang banyak jenisnya. Nah, seperti biasa kita bisa kembali ke keranjang karena hanya boleh satu keranjang. Kita login sebagai admin lagi. Nah, di sini kan produknya banyak. Misal kita tidak
ribet mengubah statusnya satu-satu kan. Jadi saya mengatur di sini agar jika si produk sudah sampai, ya kita cukup memilih satu produk saja berdasarkan nama pelanggan tersebut. Misalnya, ini kan produknya banyak, jenisnya beda-beda, namanya beda-beda. Jika si produk sudah sampai ke pelanggan, kita cukup pilih salah satu, statusnya selesai. Misalnya yang produk nomor 1, ubah. Nah, si produk tersebut terubah semuanya karena dia berdasarkan nama pelanggan. Jadi begitu. Hapus juga sama, jika produk sudah sampai ya cukup kita hapus saja. Hapus juga begitu sama, berdasarkan nama pelanggan. Jadi tidak perlu satu-satu. Nah, seperti itu. Untuk pelanggan belum bisa dihapus ininya, si usernya. Mungkin cukup ya gitu. Ya, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada yang masih ambigu atau masih tidak jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.